Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Laksamana. Di sini saya membuat video tugas pengganti kuis SCM. Di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan dua buah materi after mid atau setelah mid. Mata kuliah Supply Chain Management atau manajemen rantai pasokan yang diajar oleh dosen Yusri Elva. Baik, yang pertama di sini saya akan menjabarkan tentang optimalisasi SCM, yaitu ada target yang harus kita capai. Dalam optimalisasi SCM itu terdiri 4 tahapan optimalisasi yang harus kita lakukan secara berurutan. Dalam optimalisasi SCM kita membutuhkan sesuatu kefokusan, kreativitas, dedikasi, dan kerja keras agar target kita dan optimalisasi SCM kita tercapai. Di dalam optimalisasi SCM tidak ada sesuatu jalur khusus ataupun jalur jalan pintas. Kita harus melalui persaingan yang sehat dalam persaingan sepertinya dalam perusahaan agar kita dapat menjadi pemenang melalui 4 tahap optimalisasi tersebut. Tahapan dalam optimalisasi SCM tersebut itu ada dari dalam dan dari luar, ataupun bisa disebut juga sebagai tahapan internal dan eksternal. Pada tahapan internal itu ada sumber pembelian logistik dan keunggulan internal. Kemudian pada tahapan optimalisasi SCM yang dari luar ataupun eksternal juga terdapat 2 tahapan, yaitu konstruksi jaringan dan kepemimpinan dalam berindustri. Baik, dalam tahapan optimalisasi SCM terdapat 9 perkembangan dari 4 tahapan optimalisasi tersebut. Nah, di sini saya akan menyebutkan 9 tahapan dari perkembangan 4 optimalisasi SCM tersebut, yaitu yang pertama sebagai penggerak, dan yang kedua fokus, yang ketiga alat, yang keempat daerah aksi, yang kelima itu manfaat, yang keenam itu pedoman, yang ketujuh itu model, yang kedelapan aliansi, dan yang terakhir itu yang kesembilan pelatihan. Nah, itu beberapa perkembangan dari 4 tahapan optimalisasi SCM tadi ataupun manajemen rantai pasokan tersebut. Kemudian tadi saya sudah menjabarkan tahapan internal. Nah, itu merupakan tahap 1, yaitu pembelian dan logistik. Dalam pembelian dan logistik ini kita memerlukan beberapa tahap juga. Yang pertama itu kita memerlukan, yang satu itu fokus, yang kedua itu kerjasama, yang ketiga itu strategi. Kemudian dalam perkembangan tahap 1 ini juga dipengaruhi oleh perkembangan dari 4 tahapan optimalisasi SCM tadi. Kenapa begitu? Ya, karena 9 tahapan perkembangan dari 4 tahapan optimalisasi tadi sangat berpengaruh terhadap tahap 1 dan 2, yaitu internal dan eksternal. Makanya di sini saya menyampaikan bahwa 9 perkembangan optimalisasi tersebut sangat berguna dan sangat berpengaruh sekali terhadap tahap 1 dan 2, yaitu tahap internal dan eksternal. Di mana tahap internal tadi yaitu fokus, kerjasama, dan strategi. Nah, yang kemudian tahapan yang kedua di sini, menurut saya tahapan kedua kita hanya perlu suatu keputusan lagi, memutuskan dan menetapkan. Baik, mungkin penjabaran dari saya seputar materi yang pertama optimalisasi SCM hanya baik itu saja. Selanjutnya saya akan membahas atau menjelaskan dan menjabarkan materi yang kedua, yaitu seperti yang sudah saya sampaikan, ESCM. ESCM merupakan suatu manajemen rantai pasokan atau orang-orang yang
sering menyebutnya atau secara umum disebut juga sebagai manajemen rantai pasokan elektronik. Dalam ESCM ini menggabungkan dua konsep, yaitu electronic business atau bisa disebut juga secara umumnya e-business dan manajemen rantai pasokan, yang mana menggambarkan beberapa perusahaan saling bersatu guna mengangkat beberapa sumber daya dan peluang dalam SCM tersebut. Nah, SCM ini sangat berguna sekali jika digunakan oleh perusahaan-perusahaan ternama atau perusahaan-perusahaan yang ingin sukses sesuai tujuan perusahaan-perusahaan mereka masing-masing. Di dalam ESCM ini terdapat 3 elemen, yaitu elemen hulu, dalam, dan hilir. Begitu yang saya tahu. Nah, di sini ada juga disebut pemasok tingkat 1 dan pemasok tingkat 2. Di dalam itu ada seperti pabrikan dan pengemasan, dan yang hilirnya itu sebagai pusat distribusi, pengecer, dan pelanggan. ESCM ini juga berguna dalam keberhasilan manajemen rantai pasokan. Contohnya seperti yang pertama, kolaborasi antar perusahaan dijalin dengan begitu baik dan bagus. Visibilitas informasinya, kecepatan, dan ketanggapan terhadap perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi akan menyebabkan pemicu sebagai berhasilnya suatu perusahaan jika menggunakan teknik ESCM ini ataupun konsep e-business dan MRP ini. Manfaat dari ESCM ini terdapat 4 manfaat ataupun keuntungan bagi yang menerapkan dua konsep e-elektronik atau e-business dan MRP tersebut. Yang pertama yaitu jaringan manajemen rantai pasokan yang lebih baik. Yang kedua, meminimalkan penundaan. Yang ketiga, mengurangi biaya, dan yang keempat, akurasi data. Itulah 4 manfaat dari ESCM. Jadi ESCM ini sangat berguna dan berhubungan sekali dengan materi yang pertama, apalagi bagi perusahaan besar dan ternama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini sebagai melengkapi tugas yang diberikan oleh Ibu dosen Yusri Elva. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian dari 2 materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.